Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanamania. Teman-teman, kali ini Tanamania mau berbagi tips bagaimana cara menyuburkan kondisi tanah ya teman-teman. Jadi singkat cerita, waktu itu Tanamania sempat mampir ke toko pernak-pernik teman-teman. Dan saya menemukan ini alat satu set untuk berkebun ya teman-teman. Sebenarnya ini sederhana aja sih alatnya teman-teman, tapi ini bisa membantu kita untuk menggemburkan atau menyuburkan tanah yang sudah padat ya teman-teman. Jadi tanah yang padat itu bisa diakibatkan oleh hujan ya, atau memang sudah lama kondisi media tanamnya itu sendiri. Apalagi saya berkebun itu menggunakan wadah pot ya teman-teman. Dan ini harganya ya teman-teman cukup murah. Jadi untuk satu set atau 3 buah alat ini ya teman-teman, saya beli dengan harga Rp15.000 saja. Ini masih fresh banget, belum saya unboxing ya. Karena memang sekitar 3 hari yang lalu kalau nggak salah saya beli ini teman-teman. Ini mau langsung saya unboxing aja ya, mau saya buka karena saya akan menggemburkan tanah menggunakan alat yang baru saja saya beli ya teman-teman. Di sini teman-teman sudah lihat ya kondisi tanahnya cukup padat, dan ini langsung saya buka aja. Dengan harga Rp15.000, Tanamannya sudah mendapatkan alat berkebun ya teman-teman. Ini alat berkebunnya cukup murah ya, dibilang terjangkau juga memang harganya cukup terjangkau. Dan ini Tanamannya pastikan ya teman-teman besinya cukup kuat ya, jadi aman kalau teman-teman mau berkebun menggunakan alat seperti ini. Jadi dengan harga yang terjangkau teman-teman sudah bisa berkebun ya, apalagi kalau teman-teman menggunakan lahan atau tanah yang ada di pekarangan. Ketika kita berkebun, kita perlu memperhatikan kondisi tanah ya teman-teman, karena tanah merupakan komponen utama dan penting sebagai daya dukung suatu kemampuan lahan pada tanaman atau tumbuhan, khususnya kalau kita menanam menggunakan wadah pot seperti ini. Kondisi tanah perlu diperhatikan, apakah bernutrisi atau tidak. Hal ini berguna agar tanaman bisa tumbuh dengan optimal. Jika tanahnya saja tidak subur, tanaman pun tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Ada beberapa cara untuk menggemburkan tanah. Salah satunya adalah menyiram permukaan tanah secara rutin. Bagi teman-teman yang ingin menggemburkan tanah pada tanaman, usahakan selalu menyiram tanaman di permukaannya. Menyiram tanaman dengan jumlah yang cukup pada tanaman akan merangsang akar tanaman dan membuat tanaman tumbuh lebih baik. Jika tanahnya kering, tentu saja menandakan kadar air yang kurang cukup. Jadi, lakukan penyiraman secara rutin, terutama ketika musim kemarau, yaitu pada pagi dan sore hari. Selain itu, ada cara lain untuk menggemburkan tanah, yaitu menggunakan kapur dolomit agar tanah selalu subur. Tahukah teman-teman kalau tanahnya kering atau lahannya kering itu berarti kondisinya juga mempengaruhi kadar pH tanah. Tanah yang kering terbukti memiliki tingkat pH atau keasaman yang tinggi. Tingkat pH yang terlalu tinggi berbahaya bagi tanaman karena dapat memperbesar resiko kematian akar.
Agar tanah tetap subur, teman-teman harus tahu cara mengontrol pH tanah. Salah satu cara paling mudah adalah dengan menaburkan kapur dolomit pada permukaan tanah. Untuk mendapatkan kapur dolomit, teman-teman bisa membelinya dari toko online ya teman-teman, atau toko-toko pertanian di kota-kota teman-teman berada. Untuk menyuburkan tanah, teman-teman juga bisa menggunakan pupuk kompos, cara menyuburkan tanah yang paling ampuh. Selain kekurangan air, penyebab tanah kurang subur juga bisa diakibatkan oleh kurangnya zat hara. Zat hara adalah perkumpulan mineral yang terdapat di dalam tanah dan dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Untuk mendukung pertumbuhan tanaman pada lahan yang kurang subur, teman-teman bisa menambahkan pupuk kompos sebelum menanam tumbuhan. Pupuk kompos yang dicampurkan dengan tanah akan membuatnya gembur, sehingga membantu proses penghancuran puing tanah yang membuat lahan kering. Selanjutnya, teman-teman bisa meningkatkan porositas tanah. Porositas tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap air, yang juga berkaitan dengan tingkat kepadatan tanah. Kemampuan tanah menyerap air bergantung pada komposisinya. Tanah dengan porositas tinggi mengandung sedikit partikel besar atau pasir dibandingkan dengan partikel kecil atau tanah liat. Porositas tanah yang tinggi akan menahan air dan nutrisi di dalam tanah untuk tidak terbawa air. Untuk meningkatkan porositas tanah, tambahkan partikel tanah liat untuk selanjutnya dibajak agar tanah tercampur. Teman-teman juga bisa menambahkan batuan halus di sekitar halaman atau di dalam wadah pot. Batuan halus yang disarankan adalah batuan fosfat. Batuan fosfat tidak hanya dibekali oleh fosfor, namun juga kalsium, karbon, serta materi mineral tambahan lainnya yang dapat memperkaya kegemburan tanah. Tapi perlu diperhatikan ya teman-teman, kalau batuan fosfat ini juga memiliki kandungan logam berat yang signifikan. Untuk menggunakan batuan fosfat secara efektif, haluskan batuan sampai ukurannya cukup kecil atau benar-benar halus, lalu tambahkan pupuk kandang. Tidak hanya batuan fosfat dan pupuk kompos saja yang bisa membantu menyuburkan tanah. Pupuk kimia seperti NPK, ZA, atau urea pun bisa membantu lahan menjadi gembur. Sayangnya, pupuk kimia menjadi efek samping yang buruk bagi tanaman. Kalau tidak hati-hati, pupuk kimia dapat membuat tanah menjadi asam dan keras sehingga memperlambat pertumbuhan tanaman. Kurangi penggunaan pupuk kimia dan beralihlah ke pupuk kompos atau mineral yang lebih dibutuhkan tanah. Dan yang terakhir, teman-teman harus juga bisa menjaga komposisi tanah agar selalu lunak dan tidak terlalu padat, seperti yang tanamannya lakukan ya teman-teman. Cara untuk menjaga kelunakan tanah adalah dengan mencangkul atau menyekop lahan secara perlahan. Atau kalau teman-teman punya wadah pot seperti ini, tanah yang padat di dalamnya bisa dicangkul menggunakan alat skop seperti ini ya teman-teman. Penghancuran pori-pori tanah akan membantu mengembalikan kondisi media tanam dari kering menjadi gembur. Kalau tanah sudah lunak, akar tanaman di halaman atau di dalam wadah pot seperti ini pun nggak akan kesusahan untuk tumbuh dan bernafas dengan cukup. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya tips atau cara-cara untuk menggemburkan tanah yang sudah padat. Yang pertama, cara menyuburkan tanah yang paling sederhana adalah menggunakan air. Yang kedua, gunakan kapur dolomit agar tanah selalu subur. Ketiga, pupuk kompos, cara menyuburkan tanah yang paling ampuh. Keempat, meningkatkan porositas tanah. Kelima, tambahkan batuan halus di sekitar lahan atau di dalam wadah pot. Keenam, batasi penggunaan pupuk berbasis kimia. Ketujuh, jaga komposisi tanah agar lunak dengan sekop. Semoga tipsnya bermanfaat ya teman-teman. Dan untuk bagian ini ada tanaman buah naga ya teman-teman. Kondisi tanamannya ini juga sedang saya cangkul dan ternyata memang sudah cukup padat. Ini tanamannya akan tambah dengan media tanam. Jadi media tanamnya sudah saya beli ya teman-teman dari toko pertanian yang tentu saja mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanah. Jadi ini sedikit saya cangkul dulu sedikit menggunakan sekop ya teman-teman. Pastikan tanahnya gembur ya teman-teman dan hati-hati terhadap akar di dalamnya.
Sebelum tanah atau media tanamnya dicangkul, ada baiknya disiram atau disemprot dengan air agar tanahnya lunak. Setelah dicangkul, teman-teman bisa menambahkan media tanam ya, sesuai dengan kondisi dari wadah pot atau lahan itu sendiri, teman-teman. Karena di dalam wadah pot tanaman buah naga ini terdapat tanaman kemangi, saya akan pindahkan tanaman kemangi ini agar tanaman buah naganya bisa tumbuh dengan optimal. Tanaman kemangi ini tumbuh secara tidak sengaja yang terbawa angin, jadi benihnya terlempar atau terbawa angin ke wadah pot lainnya. Alhasil seperti ini teman-teman, jadi tumbuh subur. Tanaman kemangi ini akan saya pindahkan ke wadah pot lainnya. Dan ini yang sudah selesai ya teman-teman, jadi saya akan pindahkan juga tanaman kemangi dari wadah pot lainnya. Jika teman-teman tanamania punya pengalaman tumpang tindih tanaman seperti ini, ada baiknya dipisahkan ya teman-teman, agar tanaman kita bisa tumbuh secara optimal. Ini dia hasilnya teman-teman. Dan ini dia adalah tanaman kemangi yang sudah saya pindah tanam ke wadah pot lainnya. Dan yang ini adalah tanaman daun bawang saya. Sebelumnya sudah saya skop atau cangkul ya teman-teman. Kondisi media tanamnya juga cukup padat. Dan ini sedang saya tambahkan dengan media tanam yang saya beli dari toko pertanian. Oke, cukup sekian. Semoga tipsnya bermanfaat dan silakan dicoba di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.